Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu, gimana kabarnya? Selamat jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku sekalian, gimana materi yang minggu lalu sudah disampaikan atau pertemuan yang lalu sudah disampaikan? Bisa diserap? Ya, kemarin kita bicara tentang hak, bicara tentang kewajiban. Masih di bab 1. Kita pecah menjadi 4 pertemuan dan ini pertemuan kedua. Masih kita bicara hak dan kewajiban juga. Ya, kemarin kita bicara tentang pengertian hak, siapa saja yang dapat menjalankan hak, bagaimana dengan orang tua, apakah itu menjadi hak milik kita atau bukan. Nah, itu pertemuan yang lalu, ya mudah-mudahan bisa kalian serap. Dan pertemuan kedua kali ini kita lanjutkan masih tentang hak. Sekarang kita bicara antara hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia dengan hak kewarganegaraan secara umum. Ya, hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri kita. Setiap pribadi manusia ini bersifat individu. Ini hak dasar yang ada pada manusia yang bersifat individu, yang dibawa sejak lahir. Itu hak asasi manusia, ya, yang dibawa sejak lahir. Seperti apa? Hak hidup. Dari lahir itu orang sudah mempunyai hak hidup. Sehingga ketika orang dirampas hak hidupnya dengan cara dibunuh, maka orang yang melakukan pembunuhan tadi sudah melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Sudah mengambil atau sudah merampas hak hidup orang lain. Gitu. Jadi hak asasi manusia itu hak dasar yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Itu ya. Jadi tidak bisa ditempel-tempelin kalau hak dasar itu. Hak asasi manusia itu hak hidup, hak melanjutkan keturunan, hak merdeka, tidak dijajah maksudnya, hak untuk makan, minum, ya hak dasar ya, hak memperoleh pelayanan yang baik, kayak gitu. Nah, bedanya apa dengan hak yang secara umum tadi, hak kewarganegaraan atau hak warga negara secara umum? Ya, hak asasi sifatnya universal, menyeluruh semua dunia sama, bahwa semua dunia itu mengakui bahwa hak hidup adalah hak dasar yang dimiliki oleh orang, oleh manusia, dan itu menjadi hak asasi manusia. Seluruh dunia mengakui itu. Ingat, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama bunyinya bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Salah satu hak dasar, hak merdeka, hak tidak dijajah, kan itu. Nah, tadi hak asasi sifatnya universal. Semua negara menginginkan kemerdekaan. Semua negara tidak ingin dijajah. Semua negara tidak mau hak hidupnya diatur atau misalnya dijajah oleh orang lain. Hak merdekanya dikebiri, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Ya, hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seorang. Jadi karena dia dari Amerika Serikat yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, lalu diagung-agungkan, tidak. Semua memiliki hak yang sama, gitu. Ketika terjadi pelanggaran apartheid di Afrika Selatan. Apartheid itu apa? Apartheid itu politik yang diberlakukan di Afrika Selatan yang membedakan antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Jadi orang kulit putih itu boleh menjadi penguasa, orang kulit hitam nggak usah. Itu di Afrika Selatan, gitu. Kalau di Amerika Serikat rasis, orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Kayak gitu kan. Nah, ini tidak bisa karena hak asasi itu bersifat universal. Itu semua negara sama. Seluruh negara di dunia ini memiliki hak yang sama, hak merdeka yang sama.
Nah, ini kan universal itu menyeluruh, oke ya. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak dasar. Sementara hak asasi itu bersifat universal dan tidak dipengaruhi oleh status kewarganegaraan. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Hak asasi manusia itu berbeda pengertian dengan hak warga negara. Secara umum gitu ya. Hak asasi, hak dasar. Hak warga negara ini yang melekat pada diri yang melekat pada diri manusia sebagai anggota dari sebuah negara dan dia terikat dengan aturan-aturan negaranya. Itu hak warga negara. Kalau hak asasi adalah hak dasar. Sementara hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Gitu. Jadi warga negara Indonesia itu memiliki hak yang diatur oleh Undang-Undang Indonesia, oleh Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 ini mengatur tentang hak-hak warga negara. Nah, ini hak sebagai warga negara. Nah, sementara hak asasinya secara khusus diatur di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Nah, itu perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak sebagai warga negara. Seperti itu. Oke? Nah, jadi ada dasarnya, ada konstitusinya yang mengatur. Hak dasar nih, jangan lupa sekali lagi hak dasar. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, bersifat individu, dibawa sejak lahir. Hak warga negara, hak yang diberikan kepada warga negara, anggota dari sebuah negara yang melekat, ya status kewarganegaraan yang melekat, kemudian hak itu diberikan kepada orang tersebut sebagai anggota warga negara. Gitu ya. Contoh, hak warga negara apa? Hak mendapat perlakuan hukum dan pemerintahan yang sama. Hak memperoleh kehidupan yang layak. Gitu. Nah, kalau hak asasinya apa? Hak asasinya tadi hak merdeka, hak tidak dijajah. Terus kalau memperoleh kehidupan yang layak, tadi hak makan, hak minum, itu hak dasarnya tuh. Hak makan, hak minum. Lalu dari mana orang bisa makan dan minum? Negara mengatur itu. Negara mengatur dengan cara memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Oke. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban biasanya ini mempunyai hubungan kausalitas. Hubungan sebab akibat dengan hak. Jadi kewajiban akan muncul. Ya, kewajiban akan muncul. Ya, akibat apa nanti setelah ini? Akibat apa nih yang menyebabkan kewajiban? Lalu akibat adanya kewajiban nanti, ya muncul hak. Jadi tidak semestinya dari hak dulu, tidak, kewajiban dulu. Ya, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan kausalitas. Apa itu kausalitas? Sebab akibat. Ya, hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan sebab akibat. Dia dekat gitu. Tidak mungkin orang mendapatkan hak kalau kewajibannya tidak dipenuhi. Gitu. Kalian punya hak untuk belajar, sehingga kalian berupaya untuk masuk ke sini, ke SMK 10. Hak belajar. Apakah kalian sudah dapat hak belajar ketika kalian tidak mendaftarkan diri? Nah, kewajiban pertama adalah ikuti proses pendaftaran, dari daftar online atau offline, daftar kolektif atau langsung, kan gitu ya. Nah, terus setelah proses daftar dan sebagainya, lalu diikuti aturan tuh, tahapan sampai kalian resmi diterima menjadi peserta didik SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Setelah resmi baru kalian mendapat hak. Haknya apa? Hak menerima pembelajaran dengan baik. Gitu. Mendapat perlakuan dengan baik di sekolah ini. Ya, tapi kewajiban tadi sudah ada lebih dulu, ikuti peraturan. Nah, kita lihat contoh di sini. Seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Gitu ya. Kerja nih di pabrik karton, di Dadap umpama.
Umpama nih, kerja dari Senin sampai Sabtu. Udah kerja udah. Terus wajar dong kalau hari Sabtu menerima hak berupa apa? Gaji. Kan gitu. Ya, berupa gaji atau upah. Setelah 1 minggu tuh, Senin sampai Sabtu kerja, Sabtu sore udah siap-siap deh. Wah, ntar malam mau kemana nih? Emang kenapa? Gajian. Kan kayak gitu tuh. Jadi ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Oke. Lanjut. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kewajiban? Di sini kita lihat, ini diantaranya ya, diantaranya. Jadi kalian nanti bisa nambahin lagi apa yang menyebabkan terjadi kewajiban. Pertama, adanya kewenangan. Kewenangan siapa? Kewenangan orang yang memerintah orang lain. Tuh. Di sekolah ini ada kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk membuat peraturan tata tertib sekolah, sehingga muncullah peraturan tata tertib sekolah dan kalian wajib mentaati itu. Siapa? Ada yang punya kewenangan. Ya. Ada lagi kewenangan polisi untuk melakukan tindakan tilang. Ketika ada orang yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, tidak pakai helm lah dan sebagainya, ada apa? Kewenangan. Coba yang berdiri di situ Pak Oga yang suka parkir di jalan itu, nggak akan takut. Udah nggak pakai helm nggak apa-apa, cuma Pak Oga, karena dia nggak punya kewenangan, gitu kan? Terus berikutnya adanya peraturan atau terbitnya peraturan. Peraturan ini yang menyebabkan munculnya kewajiban, ya, munculnya kewajiban. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya, di situ di dalam pasal 202-nya tertulis tentang kewajiban menggunakan helm dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Itu kan ada aturannya jelas. Kewajiban menggunakan helm. Jelas. Gitu. Nah, sekarang di peraturan Menteri Kesehatan diatur tentang kewajiban menggunakan masker. Nah, itu kan ada aturan. Ada aturan. Terbitnya peraturan yang menyebabkan terjadinya kewajiban. Ya. Tidak mungkin kewajiban itu muncul saja kalau antara lain tidak ada peraturan itu. Ayo apalagi? Peraturan-peraturan. Jadi sekolah ya kalian tahu sendirilah. Kewajiban menggunakan seragam. Dari mana kok dasarnya ada? Itu peraturan tata tertib sekolah, peraturan. Lo dari mana peraturan tata tertib sekolah? Sekonyong-konyong menerapkan peraturan. Ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2015 tentang seragam sekolah. Kayak gitu kan ada urutan-urutannya. Peraturan menteri dasarnya dari mana? Dari Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu tahapannya ada. Jadi adanya sebuah peraturan yang menyebabkan ini tidak boleh, ini boleh, sehingga kita harus menjalankan kewajiban. Kayak gitu. Nah, seperti sekarang, mau tidak mau kami selaku guru harus melakukan pembelajaran online. Kenapa? Ada aturannya. Karena kita juga tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Lanjut, apa sih yang menyebabkan terjadinya kewajiban? Sebagai sebab adanya hak. Sebagai sebab adanya hak. Tidak mungkin muncul hak kalau tidak ada kewajiban seperti tadi. Laksanakan kewajiban bekerja dengan baik, maka Anda akan memperoleh upah. Itu. Terus sebagai implementasi kebijakan negara, kebijakan tentang pajak umpamanya, ini kan kebijakan negara. Tidak mungkin negara bisa membangun kalau kita tidak membayar pajak. Bayaran pajak atau uang dikumpulkan dari rakyat. Akibat membayar pajak dikumpulkan untuk pembangunan. Sehingga bahasanya kan gitu, uang rakyat itu uang rakyat. Dari mana uang rakyat? Bukan rakyat menyumbang. Bukan, tapi melalui sebuah sistem kebijakan pemerintah dalam bentuk pajak umpamanya. Seperti itu. Yang berikutnya yang menyebabkan terjadinya kewajiban adalah pelaksanaan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Ya, aturan-aturan yang ada di masyarakat. Ya. Nilai dan norma yang ada di masyarakat. Norma hukum, norma agama, norma kesopanan atau norma adat, dan norma kesusilaan. Ya, norma-norma itu yang muncul. Contoh-contoh norma adat atau norma kesopanan ini muncul dan berkembang di masyarakat. Ya,
Kewajibannya kita mentaati itu, mentaati aturan tidak tertulis. Itu kewajiban kita mentaati nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Ke rumah orang wajib ketok pintu, itu kewajiban. Ketok pintu, assalamualaikum. Ada orang nggak? Assalamualaikum, jangan nyelonong aja, itu kan kewajiban. Haknya apa? Haknya kita diterima, dilayani dengan baik. Gitu. Kewajiban bertamu jangan terlalu malam, itu kewajiban. Nah, itu haknya apa? Kita diperlakukan dengan baik di masyarakat. Di norma kesusilaan kita menjaga sikap dan etika. Ya, haknya apa? Mendapat perlakuan yang baik di masyarakat, diterima dengan baik di masyarakat. Seperti itu. Jadi salah satu yang menyebabkan terjadi kewajiban pelaksanaan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Boleh dan tidak boleh. Ya, norma itu kan ujung-ujungnya boleh dan tidak boleh. Gitu. Nilai di masyarakat pun boleh dan tidak boleh. Ya, norma ada sanksinya di masyarakat. Itu kan? Oke? Ya. Kemudian kaitan dengan hak asasi manusia yang terkandung melalui nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Ini kita bagi 3. Ada nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Jadi hak asasi manusia itu sudah diatur dalam Pancasila. Apa saja? Nah, nilai dasar adalah hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Sudah ada nih di sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Nanti penjelasannya ada lagi. Ya. Nilai dasar itu nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, dalam sila-sila Pancasila. Itu. Lalu nilai instrumen adalah hak dan kewajiban warga negara yang merupakan penjabaran dari nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ini tertuangnya di dalam Undang-Undang Dasar. Nilai instrumen tadi, hak dan kewajiban tadi, di mana? Di pasal 26 sampai pasal 34. Itu pasal-pasal itu tuh mengatur tentang hak dan kewajiban. Pasal 26-nya kan tentang warga negara. Pasal 27-nya tentang tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. 27 ayat 1. Ayat 2-nya tentang kesejahteraan. Ya. Kemudian ini nilai-nilai ini yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Dari mulai kewarganegaraan sampai kesejahteraan sampai 34-nya tentang anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan seterusnya. Ya. Berikutnya nilai praktis. Nilai praktis ini nilai yang berasal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Implementasi dari nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ada nilai dasar, nilai instrumen, nilai praktis. Ini semua jadi satu, menjadi hak dan kewajiban warga negara. Baik, sampai situ dulu anak-anakku sekalian pada pertemuan kedua kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan kalian japri ke saya. Nah, jangan lupa pelajari lagi, baca lagi, ya. Karena nanti pada pertemuan akhir kita akan ada soal. Kemudian nanti juga akan ada PTS, ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini dan materi kali ini bisa memberikan makna tersendiri buat kalian, terutama tentang penggambaran dari hak dan kewajiban. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.